Sepertinya Dr. Tifa ini lebih jantan dibandingkan Roy Suryo karena banyak yang beranggapan dengan mengajukan pra-peradilan tentang prosedur penangkapan Roy Suryo dan Tifa kemarin, Roy Suryo dianggap mengulur waktu. Apakah benar? Dan apakah ada siasat ingin terjadinya depondering atau pengajuan hak prerogatif jaksa untuk memutus kasus ini tidak dilanjutkan sehingga Roy dan Tifa akan dibebaskan demi kepentingan yang lebih besar atau kepentingan umum? Mari kita lihat. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Berbagai upaya sepertinya dilakukan oleh pihak penasihat hukum Roy Suryo untuk menunda terjadinya sidang. Ada banyak cara, misalkan seperti mengajukan pra-peradilan prosedur penangkapan yang dianggap tidak sesuai, dinilai seperti penangkapan pahlawan revolusi oleh punggawa-punggawa Cakrabirawa saat G30 PKI, dan hingga saya dengar adanya upaya untuk didorong diberlakukannya depondering atau sebuah hak prerogatif Jaksa Agung untuk menghentikan kasus karena takut adanya kekacauan atau polarisasi di antara masyarakat yang malah akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat kartu-kartu. Roy Suryo yang mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Betul. Dan sudah dikonfirmasi juga oleh Penghumas Pengadilan Negeri. Cuman di sini yang dimana seperti yang kita tahu Dr. Tifa ini tidak mengajukan pra-peradilan yang sama begitu. Lebih memilih menyiapkan bukti-bukti untuk sidang yang akan mendatang di bulan depan. Dan mengatakan kalau bukti-bukti yang disediakan oleh Pak Jokowi ini kurang pantas. Nah, lantas menurut Mas Denny, kenapa pada akhirnya Roy Suryo ini mengambil langkah untuk langsung setelah ditangguhkan penahanannya ini langsung mengambil langkah pra-peradilan? Sepertinya ada sebuah besar hati yang didapatkan oleh tim penasihat hukum Roy Suryo dan Roy Suryo pada saat mereka akhirnya diberikan penangguhan penahanan dan tidak harus ditahan di tahanan Polda Metro ya, atau kejaksaan ya saat itu ya. Kejaksaan sudah dilimpahkan. Seperti yang dilansir oleh banyak sosial media dan juga berita, ini akhirnya kan mereka pun itu nggak tahu siapa sebenarnya yang akhirnya memberikan atensi sehingga mereka ini bisa nggak ditahan. Saya sudah menjelaskan sangat mungkin ini sebenarnya adalah ulah Joko Widodo sendiri. Dan itu ada di konten yang ini, kalian tonton. Nah, tapi lebih daripada itu, melihat bahwa kejaksaan ini dianggap ada di pihak mereka, maka mereka melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengajukan pra-peradilan tentang proses penangkapan dan penahanan mereka kemarin itu, yang dianggap nggak sesuai prosedur. Dan jika ini terjadi, maka ini akan balapan dengan kapan sidang ini akan terjadi. Tapi sidang Dr. Tifa ini sudah dijadwalkan kalau tidak salah 2 Juli. Nah, Roy Suryo, kalau sampai ini nanti akan disidangkan lagi si pra-peradilan, otomatis kan ini akan membuat persidangan utamanya ini akan mundur. Nah, mungkin senyampang itu terjadi, mereka akan bisa mencari hal-hal atau bukti yang lainnya. Dan sekali lagi, dalam kasus hukum, ini adalah sesuatu yang wajar dan termasuk kepiawaian dan keterampilan pengacara untuk melakukan hal ini tadi. Tetapi yang tidak banyak diketahui oleh orang adalah adanya sebuah keputusan Jaksa Agung yang dinamakan dengan depondering. Ini adalah prerogatif Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan agar proses tidak berjalan karena dikhawatirkan jika dijatuhkan vonis, maka masyarakat akan bergolak dan terjadi perpecahan atau polarisasi. Ini pernah terjadi pada kasus yang menimpa Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto, dan dua petinggi KPK ini tadi itu berseteru dengan saat itu calon Kapolri Budi Gunawan. Nah, ini yang terus kemudian menimbulkan, kalau nggak salah saat itu Cicak versus Buaya part 3 yang sangat ramai sekali dan dibicarakan di sana di sini, dan akhirnya atas pertimbangan kalau nanti ini dilanjutkan akan ada sebuah pelemahan terhadap proses penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Akhirnya kasus yang ditimpakan kepada Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto ini tadi dihilangkan, bukan dihilangkan ya, tidak diteruskan seperti itu. Karena pun dianggap ini adalah sebuah kasus lama yang dianggap di sini dikorek kembali untuk mengkriminalisasi keduanya. Anggapan mereka saat itu ya. Karena saat itu mereka berdua, atau Pak Abraham Samad kalau nggak salah ya, itu memberikan sebuah kalau tidak salah itu tuntutan kepada
Budi Gunawan saat Pak Budi Gunawan ini sedang atau hendak dilantik menjadi Kapolri. Jadi terjadi ketegangan. Kalau kalian mau cari tahu, itu kasusnya adalah rekening gendut saat itu. Dan tapi akhirnya itu semua ditutup karena hak prerogatif dari Jaksa Agung. Saya lupa saat itu siapa Jaksa Agungnya. Tetapi ini sepertinya belas kasihan yang diberikan oleh Jaksa Agung. Menganggap Jaksa Agung ini ada di pihak mereka. Menganggap pula bahwa deponering akan diberikan. Mungkin kalian belum menemukan berita ini di mana-mana. Tapi kan di satu sisi juga berarti maksudnya Mas Roy Suryo ini mencoba untuk mengulur waktu ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau mungkin Mas Roy Suryo justru takut untuk persidangan utama. Iya, mengulur waktu kan karena takut agar bisa mengumpulkan senjata, agar lebih siap dan lebih berani. Dan nggak pede untuk menang. Ya betul. Tapi kalau Dr. Tifa sepertinya karena dia yakin, dia siap untuk menghadapi di 2 Juli nanti ini. Nah, saya juga nggak kepikiran kenapa kok ini bisa terjadi. Tetapi apapun yang kita lihat, kita merasakan bahwa ada strategi yang berbeda di antara kedua tersangka. Mas, tapi kan maksudnya kalau kita bilang tentang peradilan ini kan tergantung juga maksudnya majelis hakim di pra-peradilan ini juga akan mengabulkan atau enggak dan meneruskan sidang pra-peradilan atau enggak gitu. Dan menurut Mas Denny sendiri, apakah akan berjalan lancar pra-peradilannya ini gitu? Saya kira pra-peradilan ini akan menghadapi hari Sabtu, Minggu diajukannya sampai nanti akhirnya ya. Kalau ternyata memang ini tidak mendapatkan, kan surat itu diajukan secara bertahap ya. Kalau tahapan ini tidak bisa terselesaikan dalam waktu 1 minggu dan akan menginjak bulan Juli, maka sejatinya ini persidangannya akan berjalan dahulu dan Roy Suryo dan Tifa ini akan disidangkan dalam waktu yang berdekatan. Lantas kenapa maksudnya Dr. Tifa ini bisa mendapatkan kepercayaan diri yang lebih begitu tentang maksudnya penelitiannya mungkin atau mungkin dia memiliki bukti yang sebenarnya belum dikeluarkan atau seperti apa? Ya saya kira ada kesesatan yang dia pikirkan sehingga dia yakin sekali apapun yang dia miliki ini akan lebih sah dibandingkan bukti yang akan ditampilkan. Dan yang saya sayangkan juga adanya beredar sebuah berita bahwa ijazah Pak Jokowi ini hilang. Dan itu ada di sosial media seperti di Facebook. Nah, kalian akan menjumpai konten-konten menyesatkan seperti ini. Yang mana tidak pernah ada Pak Jokowi datang ke kepolisian melaporkan ijazahnya hilang. Ini hanyalah sebuah upaya untuk menimbulkan kemarahan atau rage bait di masyarakat. Seakan-akan Pak Jokowi ini mencari atau berulah mencari peluang agar dia ini nggak disidangkan. Padahal pada kenyataannya yang mencoba untuk melakukan itu adalah lawan hukumnya ini tadi. Berarti menurut Mas Denny sendiri langkahnya lebih cerdas mana nih? Maksudnya lebih tepat mana antara Dr. Tifa yang mencoba untuk tetap tenang dan mengumpulkan bukti atau Roy Suryo yang mengajukan pra-peradilan? Ya saya kira saat mereka tetap maju ya sama bodohnya. Karena ya mereka akan berakhir dengan sama perkara cepat atau lambat. Tapi kalau dibilang ya nggak jantan ya Roy Suryo saya pikir kejantanannya mungkin akan kalah dengan Dr. Tifa karena lebih berani menghadapi kurungan lebih cepat dibandingkan dirinya. Tapi ya itu haknya beliau. Atau mungkin jangan-jangan memang Dr. Tifa bilang hal seperti itu karena memang ingin bersikap baik aja, maksudnya nggak memberikan banyak perlawanan juga. Tadinya kan kita berpikir seperti itu. Tetapi ternyata setelah sekian lama, saya berpikir bahwa sejatinya jika memang dia ini bersikap baik, dia harusnya dia mengatakan minta maaf dan tidak melanjutkan. Karena sejatinya ini semua itu sangat mudah dan murah. Dia minta maaf dan dia tidak melanjutkan. Dan kalau ditanya oleh pendukungnya, dia akan ngomong saja kalau ya ini kasusnya beresiko. Saya sih pribadi tidak mempercayai, tetapi saya kembalikan kepada kalian semua. Udah, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya. Dia akan bisa sidang disertasi. Kecuali kalau kemarin sidangnya ya lewat online ya. Dan kemudian diwisuda S3 dan akhirnya ya bisa mendarmabaktikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat. Tapi kalau ternyata dia harus dikurung, saya pikir tentu saja iya akan banyak sebagian besar dari masyarakat yang menganggap bahwa dia ini nantinya adalah mantan pesakitan. Tapi kenapa sebenarnya pertanyaan ini ya maksudnya di mana Mas Roy Suryo ini kan setelah ditangguhkan penahanannya ini masih sangat percaya diri untuk bisa memenangkan. Ya masih tampil di sana sini. Iya. Padahal seperti yang kita sadar ya, maksudnya kita juga nggak mau membesar-besarkan, tapi di mana di satu sisi kita tahu Pak Jokowi ini kan walaupun mantan presiden ya, dia presiden yang tidak aktif, bahasa kan seperti itu. Dan Mas Roy Suryo ini juga sudah pernah dicicipi, maksudnya dicoba untuk ditangkap dan ternyata semudah itu, tapi dia masih punya kepercayaan diri itu dari mana pertanyaannya? Kakek yang satu ini sepertinya harus mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih produktif. Seperti klub Mercy-nya itu saya pikir akan lebih aman dibandingkan ketemu dengan lawan-lawan politik dari pemerintah sah dan juga Jokowi yang akan menjadikan dia ini sebagai martirnya dalam perjalanan yang tidak akan dimenangkan oleh siapapun di pihak mereka ini tadi. Dan sangat kasihan kalau seandainya dia harus masuk lagi ke sana. Jika kalian ingin tahu
Apakah perkataan saya benar atau tidak? Coba lihat wajah pucat pasinya yang ini. Tuh, kasihan banget kan. Nah, kalau wajah yang ini harus menghadapi, dia harus masuk ke dalam sel, akan seperti apa nantinya? Dan dia sudah nggak muda lagi. Jadi saya pikir sih di sini, berpikirlah dengan baik dan juga mumpung ini semua belum terjadi, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, berarti menurut Mas Denny di kala persidangan ini belum mulai sebenarnya masih terbuka. Bisa minta maaf. Kalau dia bisa memisahkan pikiran sehat dan warasnya ini dari orang-orang yang berusaha untuk menanamkan kebencian dan mempergunakan secara nggak sadar ya dirinya sebagai martir. Padahal yang benci itu mereka. Tapi yang disodorkan ya Roy Suryo, yang akan ngandang ya dia juga. Padahal ini bukan kali pertama dia akan masuk ke dalam. Ini kan juga maksudnya Mas Roy Suryo mulai bersafari podcast lagi. Bersafari podcast kali. Tapi nggak berani nyebut kan. Iya. Jadi dia tetap berhati-hati. Jadi Pak Jokowi bersafari politik, Mas Roy Suryo bersafari podcast. Cuma maksudnya adalah apakah apa ya bahasanya? Maksudnya apakah dengan Mas Roy Suryo masih bersafari podcast dan juga masih menjelaskan bahwasanya mungkin akan ditangkap lagi, sangat mungkin. Makanya sebenarnya permasalahan pria itu satu. Dari kecil misalkan, lu gak berani ngerokok kan, lu gak berani kan, alah cemen lu cemen, ya udah sini gua ngerokok. Nah seperti itu. Saya pikir dalam kasus perpolitikan ini, dia ini sepertinya yang nggak dibully juga ya. Tapi ya tadi itu, akhirnya nanti yang ditangkap guru BP ya dia gitu loh. Jadi menurut saya sih coba untuk keluar dari, ini pergaulannya udah gak bener. Kayak, ya kan, yang Roy Suryo gitu. Saya sangat mendukung sekali kalau beliau ini mengingat kembali masa lalu dan diingat dulu itu seperti apa di dalam sana. Dan ini kalaupun kejadian kali keduanya, kemarin aja kan ngakunya diabetes, ya kan. Saya nggak yakin nanti di sana makannya nasi terus dia akan bisa minta nasi merah sendiri gitu. Aduh, ini kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Dan kalau terjadi apa-apa, umur manusia nggak ada yang tahu. Tapi jika ini sampai terjadi, potensi untuk lebih pendek itu akan besar karena ya dia sudah sakit diabetes itu tadi gitu. Jangan sampai nanti karena kondisi ini dia harus menghadapi sesuatu yang dia tidak akan bisa hadapi dan ternyata deponering atau belas kasih dari jaksa ini nggak turun. Karena itu seharusnya diberikan sebelum persidangan terjadi. Kalau sampai Juli ini semua tidak ada, maka kita akan lihat bahwa persidangan itu akan terjadi. Dan saya yakin wajahnya itu juga pasti akan berbeda lagi untuk kedua. Menurut Mas Denny juga, maksudnya ini kan episode mungkin sidang kan kita nggak tahu ya. Sidang ini pasti akan nanti pemanggilan saksi ahli, penunjukan bukti dan juga yang diributkan Mas Roy Suryo ini. Pak Jokowi pokoknya harus datang di tempat, jangan online. Tunjukkan ijazah aslinya gitu. Menurut Mas Denny, apakah Pak Jokowi akan datang. dan menunjukkan ijazah? Datang. Karena menunjukkan aslinya, tapi untuk mereka berdua. Tidak untuk masyarakat umum dan tidak untuk siapapun yang ya nggak memiliki kepentingan. Kenapa kok mereka memiliki kepentingan? Karena mereka akan direnggut kebebasannya. Hak untuk berada di dalam masyarakat dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk melihat karena itu akan ditukar dengan kebebasan mereka. Tetapi untuk kita semua nggak akan. Karena kalau ditunjukkan di foto, nanti akan muncul Roy kecil lainnya, Tifa mungil lainnya yang akan berusaha untuk memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mengapa deponering ini tidak terjadi? Karena jika ini tidak diberikan efek jera, maka kekacauan yang lebih besar akan terjadi di waktu mendatang. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap berusaha melihat apapun yang akan terjadi dari kacamata pragmatis, objektif, dan juga tetap berimbang. Tidak ada satupun upaya untuk keputusan Pak Jokowi mengatakan beliau adalah seseorang yang suci atau harus pantas dibela dan sebagainya. Tetapi untuk hal seperti ini kita tahu bahwa kebenaran memang ada di pihak dan apa yang akan dialami oleh Roy Suryo dan Tifa adalah sesuatu yang akan menjadi buah kecongkakan, ketamakan, dan juga kesesatannya selama ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.